Perkuliahan Pak Widi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat jumpa kembali. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mulai perkuliahan, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari dan nanti seharian ini mengikuti perkuliahan bisa memberikan manfaat untuk kedepannya dan memberikan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ini ini pada baru masuk. Em, Pak Wiki mohon minta tolong, ini tulisannya kelihatan nggak ya? Halo, ini tulisannya kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Agak gede. Baik, seperti apa namanya? Oh, ini pada baru masuk. Saya tak buat anu aja, jangan yang ini. Gitu aja. Oke. Oke, kita hari ini akan mencoba dua analisis menggunakan SPSS. Saya rangkum di apa namanya, file PDF yang sudah saya kirim dulu. Silahkan file PDF-nya dibuka. Yang filenya panduan SPSS 22 untuk penelitian. Biasanya kemarin sudah saya share ulang. Coba, atau saya share lagi aja ya. Bentar. Oke. Pak Widi share ulang lagi aja. Oke. Sudah standby SPSS semua ya. Halo, sudah standby SPSS-nya. Halo, Mas Alwi sudah standby SPSS-nya. Mas Alwi. Dua. Oke, Mbak Robiatul, SPSS-nya sudah siap. Mbak Robiatul. Mbak Vera sudah siap SPSS-nya. Yang belum siap SPSS-nya siapa? Coba Pak Widi pengen tahu. Halo, kok diem semua? Sudah ya, Pak Widi lanjut, silakan. Nanti bagi yang belum standby SPSS-nya silakan mengikuti. Kemarin tugas-tugasnya sudah pada ngirim ya. Jadi silahkan nanti Pak Widi beranggapan kalau kalian sudah memiliki SPSS, silahkan nanti diikuti aja bagi yang belum standby SPSS. Baik, hari ini kita akan membahas tentang analisis independent test, di mana dia bertujuan untuk menguji signifikansi atau perbedaan
rata dua kelompok yang saling bebas dengan independent t-test. Nah, biasanya dalam masalah penelitian di kependidikan itu yang pertama biasanya apakah ada perbedaan antara rata-rata nilai ujian akhir semester mata pelajaran mau ini katakan PAI kelas 7 antara siswa kelas A dan B. Biasanya dalam penelitian kependidikan seperti itu. Yang kedua, apakah ada perbedaan nilai hasil belajar IPA antara kelas pembelajaran inquiry dengan pelajaran ceramah? Nah, biasanya kan judul-judul skripsi kan kayak gitu ya. Yang ketiga, masalah yang ketiga biasanya apakah ada perbedaan hasil belajar antara pembelajaran berbasis media komputer dengan pembelajaran ceramah? Yang keempat, biasanya apakah ada perbedaan nilai antara peserta didik laki-laki dan wanita? Jadi biasanya metode analisis ini digunakan untuk membandingkan dua jenis biasanya seperti itu. Katakan kelas A menggunakan metode belajar yang inquiry atau apa terserah, dan yang kelas B itu menggunakan pembelajaran ceramah. Nah, itu cara analisisnya itu menggunakan independent t-test. Jadi kalian nanti ketika skripsi biasanya judul skripsi S1 rata-rata seperti ini. Jadi bagaimana antara hasil belajar antara kelas yang menggunakan metode mungkin PBL dengan kelas yang menggunakan metode ceramah. Jadi di situ biasanya membandingkan dua hal. Nah, sekarang kita coba ini ada kasus. Nah, berikut ini disajikan data IPK mahasiswa kelas A yang pembelajarannya ceramah dan kelas B yang pembelajaran berbasis media komputer dengan pembelajaran inquiry. Nah, berarti kan langkah pertama kalian harus membuat tabelnya ini dulu, kelas A dan kelas B. Nah, nilai-nilainya berapa saja. Jadi kelas A ini ada berapa, kelas B ada berapa. Nah, baru yang kedua, ujilah apakah kedua kelas ini memiliki varian yang sama. Ujilah apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa kelas A dan kelas B. Ya, jika ada perbedaan, manakah yang memiliki IPK tertinggi? Nah, dalam kasus ini gunakan taraf signifikasi 5%. Jadi 5% berarti kan jika dibuat desimal adalah 0,05 karena 5% kan membacanya sebenarnya 5/100. Nah, 5/100 kan kalau dibuat bilangan desimal dia ketemunya adalah 0,05 seperti itu. Ini belum masuk siapa ini? Oke, coba kita aplikasikan dalam SPSS. Sebentar, saya buka dulu SPSS-nya. SPSS, oke. Ya, yang lain juga buka SPSS-nya ya. Oke, saya share layarnya. Oke, jadi di sini ini SPSS-nya udah kelihatan belum ya? Halo, mahasiswa yang lain? Ini SPSS-nya Pak Widi udah kelihatan belum?
Halo, kok nggak ada yang jawab? Kelihatan, Pak. Baik, berarti sudah kelihatan ya, maksudnya untuk kontrol kalau memang belum kelihatan mungkin ada kesalahan teknis dari sini atau mungkin jaringannya. Oke, kalau sudah kelihatan ya alhamdulillah. Baik, cara yang pertama, yuk kita coba SPSS-nya udah dibuka semua ya. Nah, cara pertama di sini kan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya SPSS kan memang digunakan untuk mengolah data ya, jadi yang berupa angka di mana aduh siapa ini baru masuk. Jadi memang untuk apa namanya mengolah data berupa angka di mana kalau lihat bentuknya memang seperti Excel. Excel itu sebenarnya bisa digunakan untuk apa namanya uh, analisis statistika bisa, tapi harus memasukkan rumus secara manual dulu baru bisa diproses. Tapi kalau SPSS itu tingkat kevalitannya jauh lebih tinggi untuk apa errornya itu sangat-sangat rendah. Jadi biasanya rata-rata penelitian itu menyarankan dan mewajibkan itu menggunakan SPSS di situ. Baik, kemarin sudah saya singgung di sini ada data view dan ada variable view. Gimana data view apa namanya untuk memasukkan apa namanya variabel-variabelnya itu di bagian variabel view, sedangkan datanya nanti dimasukkan di data view. Pertama, klik variabel view dulu. Kita masukkan di sini berarti ada yang pertama kita tulis dan yang kedua adalah PPK. Hanya saja di sini datanya tadi adalah apa namanya sudah bentuk desimal 3,0. Nah ini dibuat di sini desimalnya yang atas itu dibuat 0 dan ini tetap 2 seperti itu ya. Nah lanjut kita klik ke data view. Nah di samping variable view dan masukkan data IPK dengan indeks 1 untuk kelas A dan indeks 2 untuk kelas B. Jadi uh, nanti akan bentuknya akan seperti ini. Jadi gitu ya. Jadi kode satu itu untuk apa indeks 1 atau kode 1 itu digunakan untuk kelas A dan kode 2 atau indeks 2 itu digunakan untuk kelas B. Coba berarti indeks A-nya ini 1 ya. 3,12. Terus turun lagi ini 1 3,33 sambil ngikuti ya kalian ya. Indeks 1 3,40, indeks 1 3,41, 2,98, 3,02, terus 3,66, 3,51. Ini masuknya ini 1, 1, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, benar. Nah, untuk yang kelas B itu indeksnya 2. Nah, ini juga dimasukkan sama 3,29, 2,9.
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Oke. Jadi ini data sudah dimasukkan. Di mana boleh ini maksudnya apa Pak? Kalau saya ulangi lagi ya. So, ini yang masuk siapa? Coba view all available. Oke. Nah, itu maksudnya apa Pak? Saya ulangi lagi ya. Kok situ kelasnya ada 1, ada 2, saya ulangi lagi. Kode untuk angka 1 ini ada kode maksudnya adalah kelas A, sedangkan kode 2 itu adalah kelas B. Ini kalau itu bahasa mudanya adalah kode. Kalau bahasa seharusnya itu adalah indeks 1 itu dengan angka 1 ini itu dimaksudkan adalah kelas A, sedangkan indeks 2 itu adalah maksudnya dengan angka 2 ini dia adalah kelas B, seperti itu. Nah, setelah ini kita baru klik yang selanjutnya. Gampang-gampang kok kalau ini. Analyze, terus compare mean, independent, sample, t-test. Klik aja. Klik. Nah, langkah selanjutnya bagaimana Pak setelah ini? Nah, langkah selanjutnya masukkan variabel nilai ke tes variabel dan kelas ke grouping variabel. Ini masukkan variabel nilai ke tes, jadi variabel nilai ini dimasukkan ke tes variabel. Ya, sebentar. Sudah belum? Masih sampai sini bingung enggak? Halo? Ayo. Kok nggak ada yang jawab? Papa ada masih ngantuk. Jadi yang dimasukkan ke tes variabel di sini adalah yang IPK dimasukkan, terus grouping variabelnya itu adalah sudah belum? Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada yang bingung nggak? Silakan tanya aja dulu. Bingung? Nggak usah malu-malu. Halo? Kok nggak pada jawab? Masih masih paham ya? Saya lanjut ya. Jangan bingung ya. Jadi yang IPK atau nilai dimasukkan ke tes variabel, sedangkan yang saya ulangi lagi ya, yang IPK atau nilai dimasukkan ke tes variabel, sedangkan kelas itu dimasukkan ke grouping variabel. Jadi di sini nilai ke tes variabel dan kelas ke grouping variabel. Nah, akan muncul bentuknya akan seperti ini. Baru klik tombol define group dan isikan 1 di grup 1 dan 2 di grup 2. Define group. Nah, ini grup 1 1 dan grup 2 2. Kelihatan ya? Continue. Nah, nanti akan berubah menjadi kelas 1 2 seperti ini. Nah, terakhir di oke aja. Nah, keluarlah hasilnya seperti ini. Nanti yang kita baca adalah set to tell-nya nanti. Oke ya, datanya sudah terlihat. Zoom in. Nah, kan datanya dihasilkan. Oke. Nah, langkah selanjutnya barulah kita analisis datanya bagaimana. Nah, ini kan output SPSS-nya. Sama apa enggak? Coba kita cek. Bingung nggak sampai sini? Bisa
tidak? Halo? Oh, diam aja. Wih. Insya Allah bisa, Pak. Nah, itu maksudku biar ada interaktif di sini. Ada interaksi. Kok malah pada diem apa pada masih ngantuk? Gimana? Oke ya, Pak Widi lanjut ya. Oke. Baik, ternyata data yang ada di sini sedikit-sedikit ada perubahan, tapi pada prinsipnya ya kurang lebih hampir-hampir sama lah. Jadi, sebentar ya, sebentar. Oke, maaf tadi saya coba bangunin si kecil ternyata belum bangun. Oke, kita lanjut lagi. Jadi hasilnya coba kenapa kok ada perbedaan? Mungkin kita cek datanya dulu. Oh, kita cek datanya sama sudah sama apa belum? Nah, inilah beratnya penelitian itu kita harus benar-benar ngecek datanya. Oh, ternyata ada perbedaan, Pak. Ini harusnya 3,12. Ini 2,87. Oh, datanya memang sedikit beda ya. Oke. Berarti biar kalian tidak bingung, ini maaf ini ada kesalahan teknis ketika penyusunan apa namanya bukunya ya, tapi kurang lebih ya caranya, kalau caranya memang seperti itu, hanya datanya mungkin kita samakan yang ada di tabel yang ada di gambar itu ya, di capturean itu ya, itu ada 3,2 2,87 2, itu 43, bawahnya 3,21, hanya 2,98, 3,02, bawahnya 3,66. Oh, saya ulangi lagi, 3,12, 2,87, 2,43, 3,21, 2,98, 3,02, 02, 3,66, bawahnya pada saya 2,5, 2,5. Yang dua itu mulai 3,29, 3,81, 3,82, 3,5, 3,9, 3,67, 3,3, 3,87, 3,98, 3,65, 3,95. Nah, datanya ini baru kita analisis ulang, itu menggunakan sama compare mean, independent sample t-test, IPK ini kelas 1, 2. Oke, hasilnya
Coba yang kedua. Nah, hasilnya yang kedua sama dengan yang ada di buku. Sebentar, masak jalan sini. Nah, 111 dan ini 0,00 sen totalnya. Nah, cara membaca analisisnya itu seperti ini. Di tabel grup statistik itu menampilkan hasil analisis statistik yang deskriptifnya jika per kelompok, standar deviasi, dan standar error. Jadi di sini ada dua data, di mana data yang pertama adalah grup statistik dan yang kedua adalah independent sample test. Nah, kita melihat tabel yang pertama dulu, grup statistik itu mana hasil analisis menunjukkan bahwasanya jumlah data valid ada 19 di antaranya dari 8 mahasiswa ceramah dan 11 siswa dengan pembelajaran berbasis komputer. Nah, itu kita lihat di sini ada 8 dan 11, berarti totalnya ada 19. Nah, selanjutnya nilai rata-rata IPK kelas pembelajaran ceramah itu 2,98 dan nilai rata-rata pembelajaran berbasis komputer 3,769. Jadi masuknya, nah ini di sini rata-ratanya di sini 2,98 dan 3,79. Jadi cara bacanya seperti itu ya. Nah, yang lebih penting lagi itu pada tabel independent sample test. H0-nya itu kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. Jadi H1-nya itu pasti kebalikannya. Kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen. Jadi kondisinya seperti itu. Oke, coba kalian buat dulu, diketikkan kurang lebih sampai saya batasi sampai jam 8. Silakan dibuat dulu sampai data ini muncul. Sebentar Pak Widi, tinggal sebentar itu kakak Pak Widi ada perlu sebentar.
Oke, sudah bisa? Ayo, sudah bisa belum? Sampai analisis apa? Datanya itu sampai keluar. Halo, kok diam? Ayo, jawab, jawab. Halo, sudah bisa belum? Belum, Pak. Bingungnya di mana, Mas Abu Zar? Dari awal, Pak. Saya masih masuk SPSS, Pak. Oh, Nantinya. ya, berarti filenya sudah di-download, Udah, Pak. sudah dibuka, Udah. terus buka ke yang praktikum 2. Sudah? Udah, Yang Pak. independensitas ya. Nah, datanya bukan yang tabel itu ya. Kalau tabel itu hanya kelihatannya ada salah salah teknis waktu menyusunnya, cuman menggunakan data yang ada di ini yang mulai 3,12 2,87 yang capturean kelihatan ya yang di halaman 13. Masih bingung enggak, Mas? Silakan dilihat prosedur analisisnya. Jadi diurutkan aja caranya seperti itu. Jadi apa namanya penggunaannya seperti itu ketika kalian penelitian dengan kurang lebih judulnya ya mungkin kasus-kasusnya yang pertama mungkin apakah ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester mata pelajaran PAI kelas 7 antara kelas A dan B? Apakah ada perbedaan hasil belajar PAI antara kelas pembelajaran menggunakan model inquiry dengan pembelajaran yang menggunakan ceramah? Nah, jadi model-model masalah seperti itu, analisisnya kalian menggunakan independent test. Jadi, caranya gimana? Nah, itu seperti yang ada di praktikum 2 ini. Silahkan kalian coba. Coba yang sudah berhasil siapa? Siapa yang sudah berhasil? Mungkin Mbak Umi Syaada berhasil belum? Mbak Nur Belum, Rosida? Pak. Loh, kenapa Mbak Umi bingungnya di mana? Eh, dibuat santai aja ya, nggak usah sungkan. Kalau memang apa belum belum paham, dikatakan belum paham aja. Jangan 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 malu-malu, nggak apa-apa. Biar segera solusinya ketemu gimana? Gimana Mbak Umi kesulitannya bagaimana? Mbak Umi, oh Mbak Vera mau tanya apa? Tanya aja nggak apa-apa. Mic-nya dihidupin, mikrofonnya. Mbak Vera, Mbak Vera, mikrofonnya dihidupin aja.
Gimana Pak? Apa udah dengar? Ih, kok
Halo, suaranya Pak Widi masuk apa enggak? Masuk Pak sekarang. Oh, oke, ayo. Nah, kayak gitu maksudnya Pak Widi tanya Nggak apa langsung masuk. dijawab. Jadi biar Pak Widi nggak bingung yang jadi masalah di jaringannya Pak Widi atau jaringannya kalian. Jadi biar segera cari solusinya. Coba tadi Mbak Vera mau tanya apa? Suaranya nggak kedengeran Mbak Vera? Punyanya Mbak Vera. Supaya yang lain bisa mendengar suaranya Mbak Vera enggak? Tidak Pak. Oh iya benar. Berarti mungkin jaringannya Mbak Vera kurang anu ya. Coba diketik aja biar segera tahu permasalahannya di mana. Iya Pak, Oke bentar. ya. Nah ini malah jelas suara nih. Saya mau tanya Pak, Nah oke oke. waktu mau masukin data nilai IPK di data view itu kan yang contoh kelas A itu kan 3,12 IPK-nya. Nah, Mm-mm. tadi saya nyoba mau masukin, kok cuma bisa ketulis 3,1 ya? Oh itu gini. Sudah disetting seperti ini nggak? Coba lihat di layar. Kan IPK. Ya. Ini width-nya 8, desimalnya 2 sudah diketik sudah disetting seperti ini belum? Oh iya benar-benar Pak, saya coba dulu Iya. bentar. Coba nggak apa-apa. Yang kelas desimalnya dibuat 0, yang IPK desimalnya menjadi 2. Oh, iya iya. Ketemu ya? Iya Pak, udah tahu. Oke, sip 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 sip. Ya Makasih yang Pak. lain, iya sama-sama. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ayo santai seperti biasanya. Kelas kelas ini paling Pak Widi suka. Itu Pak punya saya kok jawabannya error ya Pak. Yang mana? Coba kamu bisa print screen, share screen. Errornya seperti apa coba? Silahkan coba share screen. Bentar Pak, bentar. Sudah di share screen? Yuk, sambil menunggu temanmu tadi mempersiapkan. Yang ada yang ingin ditanyakan yang lain. Pak mau tanya, Oh iya, silahkan. kan kalau di modul itu pakainya titik ya Pak? Waktu Mm-mm, masukin IPK itu loh Pak, mm-mm, 3,12 gitu. mm-mm. Nah, kalau saya pakai titik itu belakangnya jadi 312,00. Tapi kalau pakai koma 3,12 gitu Pak. Yang bener gimana? Maksud sih kalau pakai titik, Bentar. bisa coba. Kamu bisa share screen enggak? Klik di present now. Nah, oke, coba lihat. Malah mati. Mana tadi? Bisa enggak? Nggak bisa share screen nih Pak. Di sini Pak. Oh, udah bisa share screen. Oke. Saya. Coba udah sesuai langkah-langkahnya dari awal belum, Mas? Sudah Pak, tapi masih bingung yang masukin ini bentar. Pokoknya gini, Mas. Sing pertama kalian dengan harus masukkan
di mode variable view dulu. Ya. Nah, terus yang kelas itu desimalnya dibuat 0, yang IPK itu desimalnya tetap 2, width-nya 8, tipenya tetap numerik. Sudah? Sudah. Oke, baru selanjutnya diklik data view. Ya. Nah, data view baru masukkan kelas-kelasnya. Apa datanya itu tadi IPK. Nah, untuk kelas A itu kodenya adalah 1. Satu. Ya. Untuk kelas B kodenya adalah 2. Nah, Nah, setelah itu setelah kamu masukin semua, sudah sudah. munculnya seperti yang ada di PDF. Ya. Oke, baru klik analyze, Nilai. terus compare mean, Ya. terus independent sample t-test. Ya. Oke, sudah, terus muncul kotak itu kan. Ya, Pak. Oke, nah yang di situ IPK atau nilai, kamu tulis IPK atau nilai? IPK, Pak. Nah, yang IPK kamu masukkan di tes variabel, Ya. yang kelas kamu masukkan di grouping variabel. Sudah, Pak. Nah, baru kamu klik define group. Grup 1, grup 2 itu. Satu dan 2 kamu masukin angka 1 dan 2 itu. Ya. Sudah? Terus Ya. tulisannya berubah nggak kelas menjadi kelas 1, 2? Ya. Oke. Ya, terus kamu oke aja, klik. Oke. Bisa? Warning gitu ya, Pak. Jawabannya, Pak. Warning. Warning the group error Oh, gitu. coba kamu tadi waktu di independent sample t-test tadi tuh, kotaan tadi yang ada define group tadi tuh, Ya. kamu klik option. Bentar. Option. Nah, itu kan muncul confidence interval presented. Ya. Itu udah kamu ubah 95%. Oh. Itu dibuat 95%. Tadi kan masanya standar deviasinya kan 5%. Berarti kan 100 dikurangi 5% kan 95%. Ya. Sudah, terus nah itu kan di bawah ada bunder-bunder, ada 2 pilihan kan, yang Ya. missing values-nya itu. Nah, kamu pilih yang exclude case analysis by analysis. Pilih yang Yang exclude case analysis by analysis. ya sudah, Pak. Sudah ya, terus kamu klik continue. Oke. Sudah? Sudah. Coba di oke, masih error enggak? Oh. Sudah bisa? Coba ulang lagi, Pak. Tadi masuknya di mana, Pak? Yang mana? Yang mana? Yang dari awal, yang masuk di apa tadi? Via Bapak edit. Oh, gini, saya ulangi lagi ya. Datanya kan sudah kamu masukin. Saya ini tak share screen aja biar bisa kamu juga bisa lihat. Udah ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kan datanya sudah kamu masukin, sudah Ya. betul, tentunya sudah sama. Ya. Oke, terus klik analyze, Analyze. compare mean, Ya. terus independent sample t-test. Nah. Nah, sudah tahu kan muncul kotaan seperti ini ya, sama ya. Ya. Nah, IPK dimasukkan tes variabel, Ya. kelas dimasukkan grouping variabel. Ya. Terus kamu dicek dulu optionnya dulu. Confidence intervalnya itu udah 95% belum? Sudah. Udah, terus yang bawah
kan ada dua opsi itu. Ya. Nah, ada exclude case analysis ban analysis sama exclude case listwise. Nah, kamu Ya. pilih yang analysis by analysis. Sudah Pak. Udah klik terus continue. Continue. Udah. Sudah. Kelasnya sudah benar ya, yang grouping variabelnya kelas Sudah. 1, 2 sudah. Coba di oke. Harusnya keluarnya bisa. Belum bisa ya Pak, masih error gitu. Coba masalah nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Kamu fotoin, coba dikirim ke grup WA, tak lihat. Iya Pak, bentar. Oke, tadi mbaknya tadi gimana? Mau tanya apa? Halo, tadi yang mau tanya, yang tak suruh share screen. Mau tanya apa? Coba saya tak nunggu Mas Abuzar tadi. Sudah Pak. Oke, ini dulu Pak Wibu lihat. Ini ya, the group subcommon specified unknown variable or long variable. Oh, ini kelihatannya nganu Mas. Coba settingan variabelmu. Coba sudah fotoin settingan variabelnya. Yang variabel view. Variable view. Fotoin. Oke. Coba. Ya Pak, benar. Untuk yang lain ada yang error seperti Mas Abu enggak? Yang lain gimana? Ada yang error kayak Mas Abuzar apa enggak? Tidak, alhamdulillah. Aman ya Mbak Elviana ya? Oke. Yang lain selain Mbak Elviana aman? Oke, berarti saya anggap aman ya. Ini kita Aman, Pak. Oke. Oh, Mbak Vera, oke. Saya nunggu Mas Abuzar coba kita lihat. Oke, numerik kelas numerik 80 betul, kelas 648. Ya sudah betul sebenarnya. Ya gimana ya? Dia. Coba yang data view di foto Mas Abuzar. Bentar Pak. Kelas. Ini kamu mulai nomor. Oh ini 19 yang nomor 1 data so ya. Ini benar ada 8, 9 betul. Ini tadi kamu pakai titik atau pakai koma? Titik Pak. Titik. Langsung muncul seperti itu ya? Harusnya Iya. bisa. Oh, SPSS-nya yang agak bermasalah ya? Coba Mungkin Pak. seandainya gini. Coba kamu ubah pakai koma. Karena tadi ada yang juga sama, kalau pakai titik malah nggak bisa pakai koma. Coba kamu ubah pakai koma. Ya Pak, benar. Kalau apa tipe numerik harusnya koma nggak bisa harusnya. Tapi tadi kenyataannya temanmu ada yang bisa. Pak.
Oke, sambil menunggu Mas Abuzar ya. Oke, sampai di sini dari apa pembacaan analisisnya saya ulangi lagi ya. Ini harusnya kita bisa dapat 2 praktikum. Oke lah, kita nyandai praktikum dulu tidak apa-apa. Nanti yang praktikum satunya tak buatkan video aja, nanti dilihat di YouTube itu ya. Oke, kita bahas yang ini dulu. Nah, tadi kan yang dihasilkan kan ada apa namanya, 2 tabel kan. Nah, yang pertama, tabel pertama adalah tabel grup statistik dan tabel yang kedua adalah tabel independent sample test. Gitu ya. Ini yang baru masuk jam sekian ya. Roti lah. Oke ya. Nah, kalau Oke ya. Nah, kalau grup statistik itu menginformasikan yang pertama jumlah datanya atau yang kita teliti itu ada 19 mahasiswa kan, dan yang 8 mahasiswa ada di kelas A dan 11 mahasiswa ada di kelas B. Itu nanti juga diinformasikan di situ ada rata-rata, membaca rata-ratanya menggunakan min ini, kotak min. Terus untuk membaca standar deviasinya itu menggunakan kotak yang STD deviation. Jumlahnya mahasiswanya itu menggunakan tabel yang N. Gitu ya. Nah, cara baru kita masuk ke langkah yang kedua. Kita melihat tabel yang kedua yaitu independent sample test. Yaitu tabel yang panjang ini. Independent sample test. Nah, di situ nanti yang perlu kalian benar-benar pahami adalah nilai sig dan nilai sig total. Nah, untuk analisis yang pertama itu menggunakan nilai sig. Nilai signya, halo? Nah, nilai signya itu adalah 0,111. Maksudnya titik 111 itu bacanya 0,111. Sedangkan ini juga sama, sig totalnya 0,000. Nah, itu kan ada dua data. Nah, itu nanti kita akan bahas di nih sekarang. Hipotesis penelitian yang pertama bahwasanya beranggapan bahwasanya kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen, dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen dengan ketentuan ketika kalian menghitungnya secara manual menggunakan ketentuan yang atas, yang jika F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima. Tapi kalau ini kalian menggunakan SPSS itu menggunakan yang bawah. Nah, tadi nilai signya adalah 0,111 ya. Nah, alfanya itu adalah 0,05. Itu didapatkan dari 5% tadi. 5% kalau di 2 desimal itu kan sama dengan 5/100. Jadi ketemunya adalah 0,05. Makanya alfanya adalah 0,05. Nah, nilai sig ini apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, dilihat aja 0,11 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, ternyata 0,11 adalah memang lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok memiliki varian yang sama. Nah, ini karena hasilnya ini itu sangat berpengaruh nanti penggunaan sig totalnya. Nah, ketika analisis yang pertama signya itu lebih besar daripada signya itu lebih besar daripada alfa, itu menggunakan yang data yang atas di sig totalnya. Tapi jika sig itu lebih kecil daripada alfa, itu menggunakan data yang bawah. Sampai sini jelas belum? Sebelum Pak Widi lanjut. Jelas? Oke, Pak Widi lanjut aja. Nah, uji selanjutnya setelah ini didapat baru masuk yang kedua. Jadi uji selanjutnya memakai
nilai pada baris bagian atas jika tadi yang sebenarnya. Nah, karena signya itu lebih besar daripada alfa, makanya menggunakan data yang atas. Nah, jadi yang 0,00 yang di tabel sig to tail-nya itu sig to tail itu menggunakan data yang atas. Tapi kalau tadi signya itu lebih kecil daripada alfa, menggunakan data yang bawah. Makanya kita menggunakan data yang atas dengan ketentuan kalau kalian menggunakan perhitungan manual, menggunakan seperti ini, menggunakan rumus. Nah, tapi kan kita menggunakan SPSS. Kembali lagi menggunakan yang bawah. Jadi jika sig to tail-nya itu lebih besar setengah alfa, maka H0 diterima. Jika sig to tail-nya itu lebih kecil dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Jadi modelnya seperti itu caranya. Nah, makanya tadi sig to tail-nya adalah 0,00. Dia apakah lebih besar atau lebih kecil dari setengah alfa? Nah, setengah alfa berarti alfanya kan tadi 0,05, berarti setengahnya 0,05 adalah 0,025. Nah, 0,025 itu lebih besar apa lebih kecil daripada 0,00? Nah, jadi sig to tail-nya itu karena dia 0,00 itu pasti lebih kecil daripada 0,025. Maka H0 ditolak sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah jadi jenis pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berpengaruh pada IPK mahasiswa. Jadi caranya analisisnya seperti itu. Barulah kalian membuat kesimpulan-kesimpulan yang ada di skripsi seperti itu. Gitu ya. Coba sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini ada tugas, silakan kalian kerjakan buat latihan. Nanti dikirim seperti kemarin di email. Berarti kalau yang hari Rabu, tugas 1 IAIN salah 3 ya. Tugas. Oke, jadi buatlah tugasnya seperti kemarin, cuman kasusnya dibuat kasus menggunakan yang kita pelajari hari ini. Jadi buatlah satu persoalan kasus dalam dunia pendidikan yang dilengkapi data fiktif, tidak apa-apa, terserah datanya kalian buat sendiri, tidak apa-apa, dan lakukan uji komparasi dengan independent sample test menggunakan taraf signifikasi 5% dengan data responden berjumlah minimal 30, berarti boleh 35, boleh 31, boleh 40, seperti itu ya. Caranya seperti ini ya, terus nanti dikerjakan, dikirim formatnya dalam bentuk PDF gitu ya. Pokoknya kalau ngirim-ngirim tugas jangan jangan menggunakan mungkin Word kayak gitu ya. Kalau PPT masih bisa ditolerir, tapi kalau Word biasanya nanti formatnya dia akan kocar-kacir, akan berubah karena Pak Widi menggunakan yang Office 2019. Gitu nggih? Ada yang ingin ditanyakan dengan tugasnya? Coba. Dikirim kapan Pak paling telat? Paling terlambat besok Jumat ya. Seperti biasa, kalau jamnya nggak usah berubah-ubah, jam 3.59. Paling lambat besok Jumat adalah ngerjain ini paling nggak ada 10 menit, paling hari ini langsung dikerjakan, dikirim, selesai gitu ya. Paling terlambat besok Jumat gitu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kan pembelajaran dengan Pak Widi apa
Kalau diskusi jangan malu-malu ya, langsung aja ceplas-ceplos aja, enggak apa-apa, malah Pak Widi suka. Gitu nggih. Habis ini masih ada perkuliahan enggak? Masih, Pak. Oke, kalau masih ada berarti biar tidak mengganggu perkuliahan yang selanjutnya, Pak Widi akhiri masih ada 4 menit. Silakan kalian untuk persiapan atau mengerjakan tugasnya. Saya kira cukup untuk membuat tugasnya ini biar tidak numpuk-numpuk nanti tugasnya di akhir-akhir. Gitu nggih. Itu saja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abuzar, wah malah wis metu sih. Wis nanti tak via grup aja. Oke, kita kembali ke grup.